Oke, di sini kayaknya bakal lebih banyak bahas soal-soal dari eh, ujian-ujian tahun-tahun lalu ya. Terutama ada beberapa di eh, beberapa tahun yang lalu yang kayaknya sih menarik ya. Oke, kita coba mulai dengan membahas yang 2022-2023. Beberapa soal aja mungkin. Paling saya harus cek dulu, tapi cakupan materinya semester ini tuh sampai mana? Ya sudahlah, kita coba aja dari kalau kemarin tuh semester lalu tuh coba saya cek dulu rasanya tuh dari kekontinuan apa namanya fungsi monotonan tuh sama turunan dan integral. Saya asumsikan aja sama lah ya. Oke, mungkin ini kita bahas soal yang 2223 dulu. Ada beberapa yang saya anggap menarik soalnya. Oke, ini dari UAS 2023 ya. Nah, integral darbu kalau di semester lalu tuh kami gak dapat ya. Ini sebetulnya pengintegralan dengan upper sum dan lower sum. Lower sum. Nah, jadi maksudnya tuh apa? Kalau misalkan kita punya partisi, nah tagnya itu adalah nilai maksimum, ya nilai sorry, supremum atau infimum, tergantung apakah dia upper sum atau lower sum. Nah, jadi sebetulnya intinya adalah kalau kayak gini kita bisa definisikan, misalkan P-nya tuh partisinya kayak gini, dari suatu selang A, B gitu ya. Nah, F itu fungsi dari A, B ke bilangan real. Fungsinya nggak tahu kayak gimana ya. Meskipun ini pengennya dia pengennya terbatas sih. Oke, kita anggap dia terbatas. Oh, ya oke. Oke, oke, saya paham kenapa harus terbatas karena per definisi kita akan mengambil batas atas dan batas bawah. Ya, gimana caranya ya kalau nggak terbatas ke atas terus gitu kali. Kalau partisinya jelek gitu. Nah, kita bisa definisikan lower sum. Sorry. Sebelum itu, kita bisa definisikan M kecil K-nya tuh infimum dari si F di selang X k satu sampai X K. M gede K itu serupa, tapi bedanya dia supremum.
Oke. Nah, dari sini kita bisa mendefinisikan lower sum. Jadi L, F dikasih tahu partisi P itu adalah jumlah dari si indeksnya K sama dengan 1 sampai N, M kecil K, X K min X K min 1. Nah, apa sum itu U, F, P adalah jumlah yang sama sebenarnya, cuman ini M-nya gede. Jadi kita ambilnya apa namanya? Supremumnya gitu. Jadi kalau terintegralkan emang gimana? Ya kalau terintegralkan kita pengennya kurang lebih mirip kayak apa namanya? Si jumlahnya tuh selalu kecil untuk setiap epsilon. Selisih dari jumlah ini itu selalu kecil. Tapi kan ini jumlahnya banyak banget ya. Kita bisa pilih partisi apapun gitu. Nah, maka kita definisikan lower integral LF tuh, oke, kalau kita ambilnya infimum, ya agak-agak menarik kan. Infimum, jadi jumlah bawah gini, terus kalau kita ambilnya infimum, ya udah kita ambil aja yang paling jelek. Nah, maka kita ambilnya supremum. Supremum dari si lower sum-nya. Tapi P-nya tuh partisi I. Partisi A, B gitu lah ya. Upper integral juga sama. Nah, kita ambilnya infimum. Nah, pertanyaannya, kapan fungsi ini tuh terintegralkan? Ya, ketika kedua nilainya sama. Tentunya, ini akan lebih mudah sebetulnya meninjaunya, bagi saya at least, kalau pakai refinement. Gitu. Jadi, ya supremum dan infimum juga sebetulnya kan limiting, ya proses limiting kan. Kita ambil batas atas, kita ambil batas bawah, ya gitu. Ya kalau di semester lalu, kalau saya tidak salah ingat, eh definisinya bisa ditulis ulang sebagai, oh sorry, ini lupa, harusnya ini kayaknya jelas deh. Jelas ya. Nah, kalau di semester lalu tuh, definisinya adalah untuk setiap epsilon positif ada suatu partisi. Kalau dalam kasus ini selang tutup A, B, sehingga, wait, kayaknya dia emang berlaku kayak gini ya. Ah ya, oke. Oke, kayak gini. Nah, ini berlaku jika F bounded. Nah, jadi ya kita bisa jawab yang ini untuk soal yang A ini. Oke, B.
Misalkan G adalah fungsi yang didefinisikan pada selang tutup ini dengan aturan ini. Dengan menggunakan definisi pada bagian A, buktikan bahwa G-nya itu terintegralkan darbu pada, ya kita anggap aja Riemann lah ya. Pada ini dan hitung ini. Oke. Nah, yang B itu sebetulnya gini aja. Kita pilih dulu. Kita ambil dulu si epsilon. Nah, kalau fungsi ini tuh digambar, kita kita akan mendapatkan sketsanya tuh kurang lebih kayak gini. Ini misalkan satu, satu, dua, tiga, ini panah, ini panah. Ya, gambarnya agak sesuai skala ya, sorry. Nah, dari min satu sampai satu, ya, dari min satu sampai satu, dia fungsinya kayak gini. Dari satu sampai tiga, dia fungsinya kayak gini. Tapi saya lupa ini tutup atau apa buka. Oh, tutup. Oke. Jadi tiganya juga masuk. Nah, kita bisa ambil sembarang. Kalau dilihat partisi-partisi yang di sini ya pasti gak masalah lah ya. Pasti di sini tuh M gede itu sama dengan M kecil. Di sini juga sama nih. Jadi di sini pasti M gede sama dengan M kecil, ini juga sama. Yang masalah itu di yang pink ini. Kenapa? Karena M gedenya itu 2, M kecilnya itu satu. Tapi kita bisa pilih suatu partisi sehingga si jaraknya itu kecil. Kurang dari epsilon per T lah 10 pangkat 10 pangkat 10 gitu misalkan. Nah, kenapa pengennya kayak gitu? Ya sebetulnya kan yang ini dia cuma masalah di partisi yang ini kan. Tanya aman kan. Oke, jadi kita pilih partisi P sama dengan X0, X1, bla bla bla, Xn, sehingga misalkan yang diantaranya tuh eh, X K-1, XK lah. Nah, yang kita perlukan, oh gak perlu kurang dari epsilon per 10 pangkat 10 pangkat 10 deh. Epsilon aja harusnya cukup. Dan si panjang selang ini, gak perlu pakai mutlak ya. SK-nya kan pasti lebih gede. Kita misalkan kurang dari, ya kalau mau main aman sih, kita pilih aja epsilon per 5 gitu. Dan kurang dari epsilon per 5. Nah, maka si MK besarnya itu kan sama dengan 2, MK M-nya kecilnya itu sama dengan 1, dan si U F P kurang ILFP. Itu tuh apa? Ya ini kan sebetulnya N sama dengan 1 sampai I sama dengan 1 sampai N. M gede I X I min 1 min X I kurangi I sama dengan 1 sampai N M kecil I X I min 1 min X I. Nah, tapi ini kan bisa kita apa namanya? Untuk
I tidak sama dengan K, M gede I itu sama dengan M kecil I. Maka si jumlah yang tadi, ini tuh akan saling cancel. Kecuali di K. Berarti kita cuma tersisa MK gede kurangi MK kecil, XK min satu kurangi XK. Nah, ini tuh dua, ini tuh satu, ini kurang dari epsilon per 5. Berarti ini akan kurang dari epsilon per 5 yang kurang dari epsilon. Jadi si eh kita pakainya oh pakai G toh. Hehehe, oke sorry. Ya udah, tumpuk, tumpuk, tumpuk. Nah, jadi F yang sebetulnya harusnya G itu terintegralkan di min satu sampai 3. Nah, integralnya sendiri itu apa? Integralnya sendiri itu bisa dihitung secara piecewise ya. Jadi min satu sampai satu f dx tambah 1 sampai 3 f dx. Nah, ketika f-nya itu ada di min satu sampai satu, ini jadi satu kan? Nilai f-nya. Yang ini udah jadi 2 kan? Nah, ya udah ini jadi satu tambah satu ya, tambah 3 min satu 4. Oke, oke, ya kita mungkin lanjut ya. Ya, saya bakal coba cari dulu yang integral biar nyambung dengan pembahasan tadi ya. Wait, ini yang ngetik siapa? Oke, ini soalnya ada typo besar ya. Saya akan lihat dulu jawaban saya waktu itu nih yang saya kerjain. Ya, typonya besar banget. Ini typonya fatal. Ini harusnya efek sama dengan satu. Oke, diketahui bahwa kalau fungsi ini itu terintegralkan bla 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 bla, ya. Tunjukkan bahwa efek sama dengan satu terintegralkan Riemann pada 0,1. Nah, sebetulnya ya prosesnya sama gitu. Kita kita ambil epsilon positif ya. Nah, kalau kita lihat grafik fungsinya, dia kan konstan terus ya. Mungkin akan lebih mudah jika. Nah, fungsinya tuh kan kayak gini terus nih. Ya, sebetulnya partisi apapun yang kita ambil, supremumnya pasti akan sama dengan infimumnya. Batas atasnya pasti sama dengan batas bawahnya, yaitu satu. Ya udah, pilih P, kita pilih partisi ngasal. Dalam partisi tersebut, kita akan memiliki, sorry,
Nah, dan akibatnya ya ini partisinya gak tahu sampai berapa. Pokoknya saya ambil ngasal aja. I Mas, XI min satu min XI dikurangi satu sampai N MI kecil XI min satu min XI. Nah, oke. Kita tahu bahwa ini tuh sama. Akibatnya apa? Ya, ini kan sebetulnya ntar jadi pengurangan kalau ini lebih detail nulisnya. Akan jadi pengurangan dua hal yang sama. Ya, jawabannya nol, kurang dari epsilon. Maka dia terintegralkan. Oke, yang B, tunjukkan bahwa fungsi Gx ini tuh terintegralkan pada 0, 1. Oke, sebelum dibahas ini, perlu diketahui fungsi Thomai itu apa? Fungsi Thomai itu apa ya? Oke, lain dia. Kita definisikannya kayak gini ya. Kalau misalkan ya ada inputnya Mas. Kalau misalkan si X-nya tuh rasional, berarti kan kita bisa reduksi si nilai rasional tersebut jadi ke bentuk paling sederhana. Nah, ya kita ambil si bawahnya aja, atasnya jadiin satu. Ini kalau fungsinya tuh, kalau si X-nya tuh rasional. Kalau nggak rasional gimana? Ya nol, ya nol aja udah. Oke, fungsi ini terintegralkan. Gambarnya bentar. Gambarnya kayak gini. Jadi dia kodomennya tuh range-nya tuh cuma apa? Petanya tuh subhimpunan dari 0 sampai 1 ya. Dia cuma kayak gini doang. Nah, eh kalau dilihat ini kayak bukan fungsi yang harusnya dapat terintegralkan gitu. Tapi ternyata dia terintegralkan. Oke, kita ini kan cuma di 01 ya. Ruang tutup 01 berarti cuma sampai sini doang. Banyak, wah, jelek. Oke, kita akan definisikan fungsi. Kita akan misalkan epsilonnya positif lah ya. Kita definisikan si E-nya tuh sebagai X di 01 sehingga si fungsi Thome ini itu nilainya lebih dari epsilon per 2. Nah, kita bisa lihat bahwa ini tuh pasti berhingga. Misalkan epsilonnya di sini lah ya. Titik-titik yang ada di atas ini tuh ada berapa? Yang di 01 juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kalau mau ada strict 7 juga ini. Ada 7. 7 kok dari hingga lah ya. Nah, oke.
menggunakan ini, kita bisa bikin partisi. Sehingga sehingga panjang selang minimumnya, ya kayaknya bukan gini deh. Sehingga eh selisih paling gede dari X k satu kurangi XK. Dibalik. Nah, XK-nya ada atau K-nya ada di indexing, suatu indexing set. Ini tuh kurang dari suatu, ya misalkan epsilon per 4N. Sorry, 4 banyaknya elemen di E ya. Nah, ini kan sebetulnya bisa kita pisah-pisah kan? Yang, oke, mungkin harus digambar P-nya ya. Jadi misalkan P-nya tuh kayak gini, kayak gini. Misalkan partisinya tuh ngebikin selang kayak gini. Nah, bakal ada suatu selang di mana ininya tuh, di mana si supremumnya tuh ada di atas garis biru ini. Bakal juga ada selang yang ada di bawah si garis biru ini kan. Jadi P itu bisa eh, dibagi dua jenis ya. P1 yang MK M gede K-nya tuh lebih dari atau sama dengan epsilon per 2. P2 sehingga supremumnya itu kurang dari itu kurang dari epsilon per 2. Nah, oke. Kalau misalkan kayak gini, supremumnya tuh kan, oke, gimana? Gini aja gini. Jumlah atasnya, apa asamnya, itu kan bakal apa aja lah. M gede K, X K-1 kurangi XK. Nah, ini tuh pasti kurang dari epsilon per 4 banyaknya si ini. Banyaknya si ini kita anggap N aja lah ya. Kecil. Ini pasti kurang dari epsilon per 4N. Nah, yang ini, cuma ini doang yang masalah kan. Cuma yang, atau oke gini, kita anggap ketika di P1-nya kayak gimana ya. Oh, wait. Ini juga sih. Ini kan sebetulnya kita bisa bagi menjadi XK yang ada di P1, MK XK min 1 min XK, kurangi jumlah XK yang ada di P2, MK XK min 1 kurangi XK. Eh, jumlah. Nah, yang ini itu pasti kurang dari, ini tuh pasti kurang dari epsilon per 2 kali epsilon per 4N. Kali ini banyaknya ada berapa? Ya, maksimum kan ada dua N lah ya. Eh, sorry. Eh, ini harus dituin lah ya. Ini tuh
P1 tuh paling banyak ada berapa sih anggotanya? Kalau misalkan kita perbolehkan ada di si super agung-nya tuh ada di paling ujung, dia tuh maksimum panjangnya adalah oke. Nah, ini tuh kan banyaknya titik, ntar kan bakal ada di sini satu dua tiga empat lima enam tujuh satu dua tiga empat lima enam. Maksimum tuh panjangnya adalah yang paling gede itu dari sini sampai sini dia bakal jadi 0,25. Kalau dalam kasus kita kan ini epsilon per 2-nya tuh berapa ini nggak tahu. Oh ini anggotanya ada 7. Oke, saya gak lihat kenapa maksimum punya 2 ini untuk soalnya. Oke deh, kita anggap aja ini sebetulnya pembahasan dari buku ya. Paling banyak intervalnya ada 2N ya. Oke, total jumlahnya tuh apa? Ya 2N kali epsilon per 4. Jadi epsilon per 4N. Sorry. Nah, kalau yang ini M gede K-nya tuh kan kurang dari eh, satu aja. Oh, oh, whoops. Oke, kalau yang ini lebih. Dah ternyata. Ini ada 2N, ini epsilon per 4N. Epsilon per 4N, MK-nya maksimum satu ya udah. Ini jadi epsilon per 2 tambah. Ini epsilon per 4 ya kurang dari epsilon lah. Oke, lengkapnya baca buku Bartel halaman 206. Oke, jadi kita tahu bahwa Tome itu terintegralkan di 01. Nah, sekarang tinggal buktikan bahwa ini tuh terintegralkan pada 01. Tapi fungsi G itu, si fungsi G yang didefinisikan sebagai ini, nah, X dengan FEB-nya 1, X juga jadi rasional, iris 01. Jadi X-nya bukan rasional ya, atau nggak usah lah. Ini tuh apa sih sebetulnya? Ya, ini kan kita bisa lihat dia sebagai satu kurangi satu per N kan. Jadi sebetulnya ini juga bisa kita lihat sebagai satu kurangi nol. Sorry. Jadi sebetulnya ini tuh fungsi f yang tadi dikurangi fungsi Tome yang tadi. Ini terintegralkan, ini terintegralkan. Diketahui f plus minus g, eh, sorry. Diketahui fg terintegralkan Riemann di 01, secara umum aja lah. Di AB mengakibatkan f plus minus g juga. Akibatnya apa? F minus t itu terintegralkan Riemann. Oke. Ya, kalau ada pertanyaan potong aja. Kita coba lihat soal-soal lain ya. Kayak integral. Oke, kita coba
Lihat yang UAS semester lalu aja, dua soal ini. Nanti habis eh, habis integral saya akan coba balik lagi bahas turunan. Jadi kebalik urutannya, hehe. Misalkan misalkan f itu fungsi kontinu pada interval tutup ini, terus siap siap bla 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 bla. Oke, ini kemungkinan typo. Enggak, bukan kemungkinan, ini pasti typo, ini harusnya X. Karena yang diminta tuh infimum dari fx, bukan infimum dari fx, Kak. Oke, nah, cara bikin partisinya tuh kayak gimana? Jadi sebetulnya yang paling, apa ya, bukan yang paling penting juga sih. Nah, dulu. Oh, F-nya kontinu, oke. Kita tahu bahwa F itu fungsi kontinu. Kita ambil dulu epsilon positif ya. eh F kontinu tuh akibatnya apa? Ada suatu delta positif. Sehingga jika X min Y itu kurang dari delta, maka Fx min Fy itu kurang dari epsilon. Oke, nah kita ambil partisinya, itu ya tentunya ini labelnya sama. Tapi yang paling penting adalah untuk setiap K yang ada di 1, 2 sampai N, itu tuh berlaku XK, eh, XK kurangi XK min 1 itu kurang dari delta. Nah, kalau kayak gini emang akibatnya apa gitu? Ya kita tahu bahwa F-nya itu kontinu kan. F kontinu itu memetakan himpunan tertutup dan terbatas. Kita sebut saja himpunan kompak. Ke himpunan kompak lagi. Tuh, kompaknya kayak gitu tuh teorema sebetulnya. Dan gak dibahas di pengandel, tapi ya udahlah. Jadi kita misalkan K-nya tuh ada di sinilah ya. Nah, F-nya kontinu mengakibatkan ada XM gede, XM kecil di selang ini, sehingga apa? Sehingga fxm gede itu adalah supremum dari si x in xk min 1 xk fx. Nah, ini tuh fxm kecil tuh infimum dari si selang, dari fungsi yang sama di selang yang sama. Nah, kita lihat bahwa si XM gede dan XM kecil itu ada di selang ini. Sementara kita tahu juga bahwa ini tuh berlaku. Panjang selangnya itu kurang dari delta. Maka selisih XM gede dan XM kecil juga akan kurang dari delta. Eh, maka dari situ kita akan mendapatkan, ya dari kontinuitas juga, kita akan mendapatkan apa namanya? Partisi di penganalisis sama di matis sama atau beda, sama beda, nanti bakal dikasih tahu. Habis ini dulu tanggung soalnya. XM gede min XM kecilnya kurang dari delta, maka dari kontinuitas ini kurang dari epsilon. Kayaknya gak perlu mutlak ya, karena ini supremum, ini infimum.
Oke, partisi di sini itu tuh maksudnya adalah jadi gini, misalkan kita punya selang ya. Ini bilangan real, A ini B. Partisi di sini tuh maksudnya adalah kita ambil titik-titik sehingga ya x0 sampai xn. Sehingga x0-nya tuh adalah A, xn-nya tuh adalah B. Dan kalau indeksnya naik, nilainya juga naik. X1 di sini, X2 di sini. Nah, X3 gak boleh di sini ya. Paham? Dia, jadi dia harus naik. X4 juga harus naik. Dan seterusnya gitu. Partisi di pengantar analisis real tuh ini. Mungkin mirip dengan di kalkulus kalau nggak salah. Cuman kalau di kalkulus kita kan bikinnya ekuipartisi ya. Partisinya tuh panjangnya sama. Nah kalau di pengantil enggak. Kita bikinnya partisinya tuh panjangnya bisa beda-beda. Yang penting panjangnya menuju nol. Oke, kita lanjut ya. Tunjukkan bahwa F terintegralkan Riemann pada tutup ini. Oke, kita ambil aja epsilon yang positif ya. Aja epsilon yang positif ya dari soal sebelumnya. Ada partisi P. eh, Tulis aja lah. Dan oke, kita akan bikin suatu hal yang mungkin ada ini ya, ada loncat ya. Nah, kenapa diperlukan agak loncat itu? Karena nanti kan kita pengen bikin, kita pengen bikin ininya tuh kalau ketika dijumlah-jumlahin, jadinya apa namanya? Jadinya bakal ya, I mean secara itu juga kita perlu ya maksimum dari selisihnya lah ya. Ketika nanti ngejumlah-jumlahin. Karena kalau epsilon per n doang, bisa jadi selisihnya itu lebih dari satu. Pungkad. Nah, kalau misalkan ini saya tulis sebagai M gede K, ini saya tulis sebagai M kecil K, nanti dapatnya adalah M gede K min M kecil K, kurangi XK min XK min satu. Oh, XK min XK min satu. Ini tuh kurang dari epsilon per N. C gede kali C gede. Sama dengan epsilon per N. Akibatnya apa? Kalau kita jumlah-jumlahin, kalau kita jumlah-jumlahin, ini kan bakal jadi kayak gini ya. Ini konstan dijumlahin sebanyak n kali berarti epsilon. Nah, akibatnya apa? Ya, F terintegralkan Riemann di selang tutup A, B. Oke, oke, kita lanjut ke nomor 6. Jadi, ya, kalau ada pertanyaan, silahkan aja potong ya. Kita punya F-nya tuh fungsi kontinu. Buktikan bahwa terdapat C di selang tutup A, B sehingga ini berlaku nih. F-nya kontinu di sini. Domainnya sama. Oke, kalau kayak gini sebetulnya dia teriak teorema nilai antara. Ah, F-nya tuh kan kita punya, dia tuh kontinu. Berarti apa? F punya nanti turunan. Misalkan F gede. Ya, itu mau ngomong apa tadi? Oh,
Oke, gini. F gedenya tuh kontinu juga. Dan kalau saya tidak salah ingat, itu harusnya diferensiable. Definisi lah ya. Oke, kalau kayak gini tuh kan F gedenya kontinu artinya kita jumlahin, kurangin, dan sebagainya dia bakal kontinu juga kan. Nah, kita punya yang ingin kita teliti. Ya kita tulis saja F. ah, F. Kok? Oke, sip. F gede T-nya itu sebagai integral A T F kecil dx gitu. Nah, berarti yang ini tuh apa sih? Kan ini sebetulnya kita bisa tulis sebagai integral dari A sampai B F dx eh tambah integral dari T sampai B F dx dengan ngebalikin si, oh wait, gak ada gunanya dong. Ah, oh, bro. Oke, kita integral dari A sampai, oke gini aja. Ini kan minus integral dari B sampai T F dx kan. Nah, ini kita perlu menyatakan ini dalam jumlahan ya. Atau sebetulnya sih, kalau mau cara paling gampang, definisikan aja kayak gini. Dt itu sama dengan integral A T F dx kurangi integral dari T sampai B f dx. Kenapa? Karena dengan cara ini, kita bisa, apa namanya? Kita tinggal membuktikan bahwa,
Kak, sorry Kak, suaranya hilang. Tes tes. Nah, udah. Oke. Ya, suka mati sendiri. Some reason. Oke. Di kalkulus, kan ini ya definisinya ya. Tapi ini tuh masalahnya adalah kalimat ini mengasumsikan terlalu banyak. Jadi ya sebetulnya kita bisa tulisnya kayak gini aja. Untuk setiap epsilon positif ada delta positif. Sehingga modul mutlak dari x min c itu kurang dari delta mengakibatkan mutlak fx min fc per x min c kurangi suatu nilai L itu kurang dari epsilon. L ini itu sebetulnya sama dengan ini. Ya sebetulnya sama aja, cuma lebih di ituin aja, dijabarin aja. Nah, kita tahu bahwa untuk yang B diketahui bahwa F-nya tuh ini. Buktikan bahwa F terdiferensialkan di nol dengan f aksen nol sama dengan nol. eh dengan menggunakan definisi yang ya pakai definisi aja intinya. Oke. Nah, dalam kasus ini kita perlu membagi jadi dua limitnya dalam bahasa kasarnya. Limit kanan dan limit kiri. Oke, untuk X positif, kita bentar, satu. Oh, oke. Ya, ya, gak jadi, gak jadi. Untuk X positif, kita kan pengennya ya udah X-nya itu langsung kurang dari delta, mengakibatkan X positif itu artinya apa? Satu min X kuadrat kurangi satu per X kurangi ya udah dikasih tahu ininya nol ya. Itu kurang dari epsilon kan pengennya. Nah, ini kotetan jadi saya biruin. Nah, ini tuh mengakibatkan apa sih sebetulnya? Ya mutlak X kurang dari epsilon. Ya mutlak X-nya kan sama dengan X karena X-nya positif. Nah, untuk untuk X-nya positif, kita perlu memilih deltanya itu sama dengan epsilon. Ya, betul. Pilih delta sama dengan epsilon. Terus ya ini dibalik gitu. Sorry. Ini kita kerja langsung situ. Ya enggak sih. Eh, ini delta satu lah ya. X kurang dari delta satu didapat X itu kan sama aja kayak X kuadrat per X. Yang sama aja kayak satu min X kuadrat min satu per X. Tapi saya mutlakin supaya nanti negatif di sininya hilang ya. Ini kurang dari delta satu yang sama dengan epsilon. Ya udah, selesai gitu. Nah, untuk X-nya yang negatif, yang kita perlukan itu adalah satu satu kurangi satu per X sama dengan nol kurang dari epsilon. Tuh, sorry. Oh, sorry. Ini negatif X ya. Karena X-nya
negatif, kita harus mutlakkan biar jadi positif. Nah, ya si deltanya ambil ngasal juga bisa lah ya. Oke, jadi pilih delta 2, naon we lah. Jadi kita pilih delta 2, naon we lah, naon we lah, kumaha sia lah. Nah, ketika mutlak X-nya tuh kurang dari delta 2, alias negatif X-nya tuh kurang dari delta 2, didapat eh fx min f0, f0 atau fc sih? Oh iya, di 0. Per X, mutlak, itu sama dengan 1 kurangi 1 per X, yang sama dengan 0 kurang dari epsilon. Nah, yang ini pilihannya rigid. Yang ini, ya seenak jidat aja milihnya. Ya udah. Untuk itu kita pilih aja deltanya itu sama dengan epsilon. Oke, selanjutnya adalah soal ini ya. Ya ini bisa dilanjutkan. Dilanjutkan sendiri bisa ya, karena sebetulnya tinggal bagi kasus saja dengan kayak gini mirip. Oke, misalkan F-nya tuh dari A B ke E. Cara menilai kata-kata turunan tuh intinya adalah lupa. Intinya adalah ada C, sehingga F aksen C itu sama dengan F B min F A per B min A. Detailnya sayangnya saya ya, I mean F-nya harus diferensiabel. Di selang bukanya kontinu, di selang tutupnya maka ada C di nah ini yang saya lupa, selang, selang bukanya atau selang tutupnya. Oh, di selang bukanya, oke. Yap, di selang bukanya. Sehingga si F B kurangi FA itu sama dengan F aksen C B min A. Sebetulnya sama aja dengan kayak gini, cuman lebih umum dalam in the sense that ketika B-nya sama dengan A, 0 sama dengan 0. Nah, pakai teorem menilai kata-kata turunan. Kalau misalkan F-nya tuh kontinu pada selang tutup itu dan diferensiabel pada selang buka itu, F aksennya tuh selalu 0, maka F adalah fungsi konstan. Oke, dari teorem menilai kata-kata, ada suatu C di A, B, sehingga FB min FA itu sama dengan F aksen C kali B min A kan. Dengan A, B, dan A-nya tuh di ujung-ujungnya ya. Tapi ini nol. Akibatnya apa? FB itu sama dengan FA. Oke, jadi nilai-nilai ujungnya tuh konstan. Tinggal kita buktikan bahwa sisanya tuh konstan juga. Jadi kita misalkan aja X-nya tuh eh F aksen X-nya tuh sama dengan nol ya.
Paling gampang sebetulnya ya kalau udah ribet kayak gini ya pakai kontradiksi aja. Oke, atau gak pakai kontra posisi ya. Misalkan F gak konstan, ya atau pakai langsung ini juga bisa sih. Kan sebetulnya yang kita punya tuh kan f aksen X sama dengan nol ya. Nah, kalau kayak gitu kita bisa ambil selang, kita bisa ambil suatu selang kayak gini misalkan ya. Eh c satunya tuh lebih dari A gitu kan. Oke, sebetulnya kita hanya perlu satu titik lagi. Karena habis itu pakai definisi selesai gitu. C satunya lebih dari A, jadi ada C aksen satu di A, C satu sehingga F C1 kurangi F A itu sama dengan F aksen C1 aksen B min A. Ini itu kan subset dari A, B ya. Ya ini nol. Artinya apa? F C1 itu sama dengan F A. Oke, kita udah nemu suatu titik interior yang nilainya tuh sama dengan F A. Oke, sekarang kita ambil eh, titik sembarang lah ya. Ya, X-nya bukan C1. Per definisi, limit X menuju, eh dan pakai X lagi deh, C2 gitu lah ya. C2 atau sorry, X menuju C2 dari Fx min F, eh, oh, sorry. Nah, yang kita ketahui adalah turunannya semuanya sama dengan nol kan? Ini kan turunannya ada dan sama dengan nol. Nah, akibatnya apa? Oh, kalau kayak gitu mah mending langsung X aja berarti ya. Ya. Ini nggak perlu ternyata. Per definisi, ini sama dengan nol, maka ada persekitaran epsilon dari C1. Sehingga Fx itu sama dengan FC1 untuk setiap X di persekitaran tersebut. Nah, dengan mengulangi ini berkali-kali, kita bakal dapat F-nya itu konstan. Oke, eh mungkin kita paling bahas beberapa soal lagi lah ya. Oke, memiliki nilai ekstrim lokal di X sama dengan nol. Caranya, gimana cara menentukannya? Ya, yang pertama, kita bisa pakai teknik yang ada di kalkulus. Teknik yang ada di kalkulus memerlukan fungsi f-nya itu diferensiabel. Oke, jadi karena cos x pangkat 4, min x pangkat 4 sama y, itu diferensiabel di seluruh r, maka f-nya sendiri itu diferensiabel kan? Turunannya apa? Ah, min sin x, min 4x pangkat 3 plus x.
Nah, maka f aksen 0 itu sama dengan minus 0, min 0, tambah 0 sama dengan 0. Akibatnya, x sama dengan 0 memenuhi syarat perlu nilai ekstrim lokal dengan f 0-nya itu adalah cos 0-nya 1, min 0 tambah 0 sama dengan 1. Oke, sekarang gimana caranya membuktikan bahwa dia emang ekstrim lokal gitu? Karena ini kan syarat perlu aja, bukan syarat cukup. Dia harus kayak gini, tapi kalau kayak gini belum tentu dia ekstrem lokal. Caranya gimana? Ya udah, kita bikin suatu persekitaran. Misalkan epsilon ada di antara ini, dan ini tuh persekitaran dari titik x sama dengan 0. Terus y itu adalah suatu titik di min epsilon sampai epsilon. Nah, yang kita tahu, cos min x pangkat 4 dan x pangkat 2/2 itu semuanya punya nilai ekstrim lokal di eh, x sama dengan 0. Nah, yang kita punya tuh kan cos y itu akan kurang dari cos x kan? Karena cos 0-nya tuh eh sorry cos 0. Cos 0-nya tuh maksimumnya kan. Minus y pangkat 4 itu akan kurang dari minus x pangkat 4. Kenapa? Karena ya minus x pangkat 4 kan selalu negatif. Eh, Allahu Akbar. Maksud saya ini minus 0 pangkat 4. Ini 0 sendiri. Ini sisanya negatif. Ya pasti kurang dari. Nah, yang terakhir ya kuadrat per 2 itu pasti lebih dari 0. Tapi karena Y itu ada di min epsilon sampai epsilon yang merupakan subset dari min 1 sampai 1, yang kita dapatkan adalah Y pangkat 4 dari Y kuadrat. Aku dapat full point sih. Ya aku dapat full point sih. Sorry, bentar. Saya baru nyadar ada kesalahan di jawaban saya waktu ngajain soal ini. Harusnya Y pangkat 4 itu kurang dari Y kuadrat. Yang kurang dari Y kuadrat per 2. Nah, akibatnya apa? Tapi masalahnya kalau kayak gini, itu sebetulnya kita gak akan mendapatkan apa-apa kan. Karena Y kuadrat per 2 min Y pangkat 4 itu lebih dari 0. Sayangnya. Oh, sorry. Yang ininya benar sih. Cuma yang ininya. Kenapa waktu itu dapatnya kayak gini coba? Dan kenapa dibenerin? Ya kuadratnya kurang dari 1 kok. Oke, ini sebentar. Kenapa saya benar waktu itu? Kenapa dibenerin? Hah? Karena 1 lebih dari epsilon kurang dari, lebih dari 0 haruslah Y pangkat 4 itu lebih dari Y kuadrat. Nah, salah gak sih? Y kuadratnya kan kurang dari 1. Y-nya kan kurang dari 1. Akibatnya Y kuadratnya kurang dari 1. Y pangkat 4-nya kurang dari 1. Y pangkat 4-nya kurang dari Y kuadrat. Hmm. Oke, intinya sih yang kita perlukan adalah di persekitaannya
si nilai-nilainya tuh semuanya lebih kecil daripada daripada nilai ketika f-nya sama dengan nol. Ini harus digambar sih. X min X pangkat 4 tambah X kuadrat per 2. Oke, dia emang benar. Oke, yang ini ya dia emang benar. Dia tuh maksimum lokal. Cuman apa namanya? Gak bisa pakai ini sayangnya. Gak bisa pakai persekitaran. Jadi harusnya saya di minus di soal ini waktu itu. Oke, ya kita lihat bahwa ini tuh atau mungkin cara lebih itunya adalah ini kan bisa kita anggap sebagai suatu deret Taylor. Sorry, apa istilahnya ya? Cos X tuh bisa dihampiri oleh apa sih? Satu min X kuadrat per 2 tambah X pangkat 4 per 4 faktorial min bla 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 bla. Ya ada dari kayak gini sih harusnya lebih lebih gede sih. Tapi harusnya maksimum sih benar. Dan di gambar juga tadi kita lihat dia tuh maksimum. Wah, ini. Oke, oke kita ini jelas salah ya. Karena harusnya lebih kecil ya. Tapi yang bisa dipertanyakan itu apakah dia kayak gini. Eh, oke. Y kuadratnya kan kurang dari satu. Berarti Y kuadrat per 2-nya kurang dari setengah. Y pangkat 4-nya kurang dari satu juga ya. Atau kayak gini aja lah. Y kuadrat per 2 kok kurang Y pangkat 4 itu kan sama dengan Y kuadrat per 2 kali satu min 2Y kuadrat. Nah, kapan ini kapan ini tuh kurang dari nol sih? Ketika ininya tuh negatif. Ketika 2Y kuadrat itu lebih gede daripada satu, Y kuadrat lebih dari setengah. Artinya Y-nya tuh lebih dari seperakar ya setengah, Mas. Seperakar dua. Saya kan nggak mensyaratkan itu sebetulnya di sini. Jadi atau gak gini aja. Kapan dia kurang dari ya kalau dia kurang dari satu sih sebetulnya lebih aneh lagi ntar. Oke, ini kalau mau pakai persekitaran berarti mau gak mau cari batas dari Y kuadrat per 2 min Y pangkat 4 itu berapa. Nanti habis itu bakal dapat. Cuman kalau kita ingat lagi dari kalkulus, ada cara yang lebih gampang. Kita lihat turunan duanya. Dan seingat saya ini juga ada di buku Excel ya, teorema ini ya. Ini jadi min cos X, min 12 X kuadrat tambah satu. 0, 0 sama dengan 0. Gak bisa juga ternyata. Jadi sebetulnya oh iya, saya sebetulnya udah pernah nyoba pakai ini tuh gak nemu. Jadi sebetulnya mau gak mau pakai pakai persekitaran. Cuma batasnya lebih susah. Oke, eh ini juga selanjutnya ini juga soal yang ada menarik sih.
Ini soal semester lalu mungkin, jika beberapa di antara kalian ada yang kenal. Nah, diketahui fx-nya tuh ini, jika M sama dengan satu maka F memiliki turunan di X sama dengan nol. M sama dengan satu artinya F-nya tuh kan fx X plus 1 untuk X yang nggak ada di bilangan rasional. Triknya untuk soal kayak gini, itu adalah menggunakan teorema Apit. Tapi masalahnya, ini tuh kelakuannya beda. Kelakuannya tuh bisa berbeda dengan sangat jauh gitu. Nah, untuk itu kita bisa ya bagi aja gitu. Kalau X-nya lebih dari atau sama dengan nol gimana? Kalau X-nya lebih dari atau sama dengan nol, kita akan X pangkat 3 tambah X tambah satu. Sorry. X pangkat 3-nya lebih dari sama dengan nol kan? Artinya apa? Ya X pangkat 3 tambah X tambah satu itu lebih dari sama dengan X tambah satu yang sama dengan MX tambah satu. Karena M-nya satu. Nah, dari sini kita tahu bahwa kan si nilai fungsinya tuh pasti di antara dua ini kan. Ya kita dapat batas ini dong. Oke, sekarang kita paksain dia tuh punya turunan. Paksain hingga dia tuh kayak bentuk turunan dengan mengurangi F0 dan membaginya dengan X. Kenapa ini berlaku? Karena X-nya positif. Nah, negatif, tapi untuk pembagian kita anggap X-nya positif aja lah ya. Ya, oke, biar sekalian aja kita kasih limit ya. Wah, ini maksudnya. Nah, nah, F0 tuh apa? Nol kan rasional. Berarti nol tambah nol tambah satu satu kan. Ya berarti sebetulnya ini lim X menuju nol dari sisi kanan. X kuadrat plus satu. Karena ini satu kecoret. Jadinya X kuadrat plus satu. Ini saya sebut L aja lah, males. Ini adalah X per X. Satu. Satu. Satu kurang. Ya udah berarti F aksen kanan nol sama dengan satu. Nah, kalau dari kiri kayak gimana? Kalau dari kiri, akibatnya X pangkat 3 itu kurang dari nol kan? Maka X pangkat 3 tambah X tambah satu itu kurang dari X tambah satu yang sama dengan MX tambah satu. Nah, kalau kayak gini, ya F-nya kan pasti di antara inilah ya. Dengan cara yang sama, tapi hati-hati, X-nya kan negatif ya. Berarti ketika kita membagi X, itu sebetulnya akan berubah tanda. Berubah tanda tidak samaan. Minus. Fx min F0 per X min X menuju 0 negatif. 1 min F0 per... Nah, sisanya ngitungnya sama sebetulnya. Ini L kanan lah ya. Sisanya ngitungnya sama, artinya F aksen 0 dari kiri itu sama dengan 1. Ya, akibatnya apa? F aksen di 0 itu sama dengan 1. Berarti ada. Ini semua pakai teorema Apit ya. BTW, saya lupa. Oke, itu bagian A-nya ya. Bagian B-nya, kalau F-nya punya turunan di X sama dengan 0, maka M-nya sama dengan 1. Ya udah, kita tulis aja F aksen 0-nya itu L. Akibatnya apa? Limit H menuju 0, FH min F0 per H
yaitu limit H menuju 0 F H min 1 per H, itu ada. Dan sama dengan L. Oke, untuk yang ini, limitnya kan ada. Jadi, kita dekati pakai apapun, hanya kayak gimana pun, ya hasilnya sama. Ya udah, kita bikin aja barisan. H, Q, eh, barisan ya. H, Q, N, subset dari Q, dan HN bukan Q, eh, bukan Q, sebagai berikut. Kita kan udah tahu limitnya ada. Berarti sama dong buat semua. Berarti pakai barisan yang spesifik harusnya masih ada dong. Ya udah bikin aja HN-nya tuh apa ya? HN key-nya tuh kalau waktu itu saya tuh sepa N, HN. Oh ya, ini kita gak perlu peduli soal kiri atau kanan karena apa? Karena kita cuma karena ininya udah ada, limitnya udah ada. Nah, maka dengan menggunakan eh, kriteria barisan, ini tuh harus sama dengan L, ini tuh harus sama dengan ini, keduanya tuh harus sama. Nah, akibatnya apa? L-nya tuh kan sama dengan yang rasional kan? F HN Q min 1 per HN Q. Ah, ini kan rasional semua ya. Berarti sebetulnya kita bisa anggap aja kayak gini ya, seperti N pangkat 3 min separ. Min atau plus? Oh, plus, sorry. Plus separ N plus 1 min 1 per separ N. Gitu. Oh, gak ada yang sayanya yang. Oke, limit N menuju 3 separ N kuadrat tambah 1. Ya 1. Berarti L-nya 1. Nah, di sisi lain, ini tuh harus sama. Ketika si barisannya, ketika kita deketin limitnya tuh pakai barisan irasional, maka dalam kasus ini kan terjadi M akar 2 per N tambah 1 kurangi 1 per akar 2 per N. Ini jadinya adalah M akar 2 per N kali N per akar 2 ya M lah ya. Maka M itu mau gak mau harus 1. Oke, eh mungkin dua soal terakhir ya, udah agak malam juga. Ini kemonotonan ya. Kalau misalkan kita punya suatu selang dan fungsi-fungsi turun sejati di selang tersebut dengan F-nya tuh selalu lebih dari G, maka buktikan bahwa ini berat. Oke, kita misalkan Y-nya tuh ada di FI iris GI, maka ada X1, X2 di I, sehingga Fx1-nya sama dengan Y yang sama dengan G X2. Nah, ya ini kan misalkan berarti kita ambil ngasal ya. Nah, dari yang ini yang kita miliki adalah Fx1 itu lebih itu sama dengan Gx2 lebih dari Gx1 kan? Akibatnya apa? Nah, yang ini saya lupa sih.
GX2 lebih dari GX1. Oh, gini, sorry. G-nya kan monoton turun sejati nih. Berarti kan X1 lebih dari X2 kan? Turun sejati kan ya? Nah, X1 tuh apa? Rapeta dari Y di F. X2 tuh apa? Rapeta dari Y di G. Selesai. Kita tinggal pakai kemonotonan. Oke, ini mungkin eh oh, oke. Sebetulnya ya dua soal terakhir aja lah ya. Nah, ini kelihatannya gampang. Ini kita ketahui bahwa F yang dari real ke real memenuhi fx tidak sama dengan nol dan untuk semua F bahwa ini. Buktikan bahwa F0 itu sama dengan 1. Ya, yang ini masukin aja X dan Y-nya sama dengan nol. F0 tambah nol itu sama dengan F0, itu sama dengan F0 kali F0. Mungkin nulisnya sebetulnya lebih benar kayak gini lah ya. Nah, itu F0 kuadrat. Artinya apa? F0 kuadrat kurangi F0 itu sama dengan nol. Artinya apa? F0 kali 1 min F0 balik F0 min 1 itu sama dengan nol. F-nya gak mungkin nol kan? F-nya tidak boleh nol untuk setiap X di real. Ya udah berarti F0-nya sama dengan 1. Selesai. Yang A. Yang B, kita diberikan bahwa F-nya tuh kontinu di titik nol. Kita diminta untuk membuktikan bahwa F-nya tuh kontinu pada seluruh bilangan real. Nah, misalkan X-nya tuh bilangan real lah ya. F0 tambah X itu kan sama dengan F0 kali X. Ya meskipun ini sebetulnya nggak terlalu membantu sih. Oke gini aja, definisi kekontinuan itu apa? Untuk setiap epsilon positif, ada delta positif, sehingga jika X min Y itu kurang dari delta, maka Fx min Fy itu kurang dari epsilon. Epsilonnya boleh, epsilonnya bisa dalam si X dan Y. Oke, nah jadi gini, eh nah, kalau misalkan eh kita pilih, oh kota dua aja ya. Nah, dari kriterion ini, yang kita perlukan sebetulnya adalah ya kalau mutlak X-nya kurang dari delta, maka eh mutlak Fx min F0 itu kurang dari epsilon. Oke, tapi ini kan sebetulnya adalah F0 Fx kurangi F0 kan. Ya udah, kita F0-nya bisa kita keluarin Fx min 1. Ya meskipun kita masih gak punya ini X-nya tuh apa gitu ya. Atau enggak sebetulnya kita juga bisa pakai barisan. Fungsi kontinu itu kan mengawetkan kekonvergenan barisan kan. Nah, jadi kita misalkan punya barisan dengan real sehingga dia konvergen ke X dan ada N sehingga XN sama dengan nol. Ini saya juga masih ngawang-ngawang sebetulnya. Saya masih belum tahu gimana caranya. Oke, yang kita perlukan kan ini ya. Kita tinggal membuktikan bahwa lim N juta hingga Fxn itu sama dengan Fx. Kita tinggal buktikan ini kan. Oke, barisan sih sebetulnya lebih mudah diitukan ya.
Dia tuh eh continuous at the point C kan. Ya udah. Oke, berarti emang eh perlu ini ya. Perlu actionnya sama dengan nol gitu. Nah, kita oke, mungkin sebetulnya sih kita perlu suatu apa namanya? Perkalian gitu. Ini juga barisan misalkan dia konvergen ke akar X ya, bisa negatif ya. Atau enggak ya udah ininya X ininya eh satu aja kali. Atau nol lah, belum tahu saya. Oke, karena dia konvergen, karena F-nya, oh kita harus buktikan, oh F-nya kan kontinu di X sama dengan nol kan. Ya udah berarti F Y N itu konvergen ke F nol, yaitu satu. Nah, kalau kayak gitu, ini sebetulnya sih masih belum kebayang sih gimana caranya. Tambah F nol kurangi F nol, eh, oh kali ya. Udah bisa langsung aja kayak gini kan. Karena ininya konvergen ya udah F X N Y N. Nah, oke. Saya belum tahu sih ini caranya sebetulnya gimana. Tapi saya apa namanya? Hunch saya itu tuh kita bakal perlu pakai barisan. Misalkan kayak gini lah ya. Saya penasaran. Saya jadi penasaran. Oke. Ya, ini saya masih tanda tanya karena sifat F-nya itu agak aneh meskipun dia tuh oke, dia tuh mirip eksponensial kan sebenarnya kan. Tapi saya belum bisa membuktikan bahwa itu tuh emang benar eksponensial. Jadi jalurnya tuh bisa kita buktikan bahwa f x sama dengan pangkat x c itu suatu c bilangan real. Oke, kita bisa buktikan kayak gitu. Mungkin saya belum tahu sih. Oke, yang dua tuh misal definisi lingkungan delta V delta A itu V delta A itu sebetulnya A min delta A plus delta. Ini lingkungan delta. Fungsi kontinu itu sebetulnya ya yang ini. Atau dengan bahasa lain, sebetulnya yang ini dan sebetulnya juga ada hal lain ya. Apa definisi lain ya? F is continuous at C. Oh, F kontinu di A kan? Kalau misalkan eh X-nya tuh ada di I, iris V delta A, maka Fx-nya itu ada di V epsilon dari Fa. Ini definisi kontinu yang lain. Sebetulnya ini teorema sih. Jika F kontinu di A dan FA-nya lebih dari satu, buktikan bahwa terdapat delta yang positif sehingga Fx-nya lebih dari satu untuk semua X di F V delta A. Oke, nah kita punya bahwa eh, F kontinu di A. Berarti ini kan berlaku ya.
dan FA-nya tuh lebih dari satu. FA-nya lebih dari satu tuh artinya apa? Si ya FA-nya lebih dari satu, udah itu aja artinya. Kita diminta untuk membuktikan bahwa ada suatu lingkungan delta sehingga fx itu lebih dari satu untuk semua x di ah ini bisa salah loh. Oh lebih dari dan iya ya. Benar benar benar. Kalau lebih dari sama dengan dia bisa salah karena sama dengannya yang bikin beban. Oke, kita ketahui bahwa f kontinu di A, FA-nya tuh lebih dari satu ya tulis saja FA-nya tuh sama dengan satu tambah eh, alfa gitu lah ya. Totally not totally not confusing at all. Nah, F-nya kontinu di A berarti eh kita pilih epsilon eh yang penting lebih dari satu kan. Nah, oke, dia tuh kan kontinu. Kita pilih epsilonnya tuh yang lebih dari sorry eh epsilonnya tuh lebih kecil dari alfa tapi dia positif gitu. Untuk suatu delta, kalau x-nya tuh ada di V delta A, maka fx-nya itu ada di V epsilon FA, satu tambah alfa, yaitu eh, satu tambah alfa min epsilon, satu tambah alfa plus epsilon. Nah, satu tambah alfa min epsilon, epsilonnya kan lebih kecil daripada alfa ya. Berarti ini sebetulnya masih lebih dari satu. Nah, ini ketetanggaan yang diinginkan. Oke, mungkin sampai situ dulu aja lah ya.